Hmm, aku lagi kesal. Kenapa kesal? Kan teman-teman itu kadang makan permen, makan kue, bungkusnya dibuang sembarangan. Terus aku peringatin, tapi malah aku yang diecek-ecek sok bersih. Aku males main sama temen anak-anak, nggak mau temenan. Kok gitu sih nggak mau temenan? Kita mau kebaktian dulu yuk. Kebaktian sekolah minggu. Duduk sana ya. Ya kak. Adik-adik selamat pagi. Wah, kelas 1-nya baru nih, baru naik kelas ya? Waduh, selamat datang di kelas 1. Kelas 2-nya juga dari kelas 1, udah naik kelas. Kelas 2, kelas 3. Yang nggak ada sekarang yang kemarin kelas 3, sekarang udah kelas 4. Udah kelas besar ya? Waduh, yuk adik-adik, kita mau puji Tuhan, udah siap belum? Udah rapi duduknya? Tahu nggak lagunya ini? Bermacam-macam anak. Pernah dengar nggak? Kita nyanyi bareng-bareng yuk sebagai pembukaannya. Yuk. Bermacam-macam anak di seluruh dunia. Ada yang sawo matang dan putih kulitnya, hitam atau kuning, rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Yuk lagi. Bermacam-macam anak di seluruh dunia. Ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning, rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Kita sama semuanya, yaitu cinta pada Tuhan Yesus. Yuk sebelum kita mulai, sebelum kita mendengarkan firman, kita mau berdoa dulu ya. Coba lipat tangannya yang bagus. Nah, udah. Tutup matanya, tunduk kepala, kita berdoa yuk. Bapak, selamat pagi. Terima kasih Bapak, kami dapat berkumpul di sini di rumah kami masing-masing untuk melakukan kebaktian online. Tuhan, pimpin kami agar kami dapat berkonsentrasi, kami dapat mengerti dan tidak terganggu dengan kondisi sekeliling kami Tuhan. Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, adik-adik siapkan Alkitabnya ya. Kita akan mulai mendengarkan firman. Ya, siapkan Alkitabnya. Sudah disiapkan? Kita mau berdoa persiapan firman. Yuk, udah siapkan Alkitabnya, udah siap? Ya, kita lipat tangan lagi ya. Kita berdoa. Tuhan, Alkitab telah kami siapkan di depan kami. Pimpin kami supaya kami dapat mengerti apa yang akan diceritakan dan kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke, monggo silahkan Bu Deborah. Halo adik-adik. Wow, senang sekali bisa berjumpa dengan kalian lagi hari ini. Udah lama kita nggak pernah ketemu ya. Nah, sekarang bahkan kalian sudah naik kelas. Tadi Bu Tika katakan yang kelas TK naik di kelas 1, kelas 1 naik di kelas 2, yang kelas 2 naik di kelas 3. Nah, yang kelas 3 sekarang sudah pindah ke kelas besar, kelas 4. Ya. Udah siap mau mendengarkan cerita pagi ini? Ya, ayo duduk yang baik. Alkitabnya tetap di depannya ya. Nanti kita akan baca bagian ayat hafalannya. Nah, Ibu ada gambar nih. Ibu mau kasih lihat dulu ya. Nih. Bisa lihat kan gambarnya? Coba. Itu gambar apa ya? Iseng sekali. Sampai temannya menangis. Tapi pada saat temannya nangis, yang mengisengin ini kok bahagia banget ya. Udah lihat? Ada lagi masih gambarnya ya, perhatikan ya.
Teng teng. Ini gambar kedua. Lihat, lagi ngapain ini? Asik banget main game. Sampai mamahnya minta tolong pun dicuekin. Kira-kira baik nggak yang seperti ini ya? Oke, gambar kedua ya. Ada satu lagi. Sebentar. Nah, gambar apa ini yang ketiga? Di dalam kelas, lagi ulangan, terus manggilin teman sebelahnya. Mau ngapain? Kalau kita belajar dengan baik-baik, tentunya kita nggak perlu panggil-panggil teman di sebelah kita pada saat ulangan. Nah, kira-kira Ibu mau tanya, dari 3 tadi, apa yang pernah kita lakukan? Isengin teman, nggak mau bantu mama, atau mau minta contekan sama teman? Gak usah takut. Kalau kalian pernah melakukan, akuin saja. Nggak apa-apa. Dengan teman-teman yang pernah melakukan hal ini, apalagi yang ngisengin teman, kira-kira kita bisa disenengin nggak dengan teman yang lain? Kalau kita iseng dengan teman, pasti teman yang kita isengin itu pasti sebel, bener nggak? Nah, kalau kita nggak mau bantu mama juga kesal pasti sama kita kan? Nah, tadi yang terakhir, kalau kita nggak bisa ulangan tapi minta contekan, nggak dikasih, gimana? Di posisi yang seperti apapun ya, kalau kita udah membuat orang lain kesal, itu ada satu pesan Tuhan Yesus. Tuhan tetap mau menjadi sahabat semua orang. Kok bisa? Oh, bisa dong. Nah, sekarang ada satu cerita. Ini ceritanya tentang satu orang pemungut cukai, namanya Pak Lewi ya. Kalian tahu apa pemungut cukai itu? Dia adalah orang Yahudi ya, yang ditunjuk oleh pemerintah Romawi. Kerjanya apa? Datang dari satu rumah ke rumah yang lain untuk meminta uang, bayar pajak ya. Bayar pajak ke semua orang. Nah, uangnya itu nanti disetorkan ke pemerintah Romawi. Nah, kira-kira Pak Lewi ini disuka nggak dengan orang? Ya banyak yang nggak suka. Karena begitu dia datang, pasti orang udah mikir, minta duit lagi deh. Ya, tentu nggak banyak orang yang suka dengan Pak Lewi. Nah, kalau nggak suka, kira-kira Pak Lewi punya temen nggak? Karena semua orang nggak suka, ya nggak punya teman. Suatu hari, saat dia sedang ada di tempat kerjanya, coba dilihat nih. Kalian lihat di depan mejanya itu ada banyak tumpukan apa? Tumpukan uang, ya. Dia memang banyak uangnya karena dia selalu mengambil uang pajak dari semua orang. Nah, saat dia sedang di situ, tahu-tahu ada yang datang menghampiri. Pak Lewi kaget. Orang lain biasanya menghindar, kok ini ada yang datang mendatangi dia. Nah, ternyata yang datang itu adalah Tuhan Yesus. Kira-kira mau apa Tuhan Yesus datang? Ternyata dia mengatakan kepada Pak Lewi, "Mari, ikutlah aku." Pak Lewi senang sekali. Oh, aku? Ada yang mau menjadi kawanku? Wah, dia senang sekali. Bukan hanya sebagai kawan, tapi Pak Lewi malah diajak Tuhan Yesus untuk menjadi seorang muridnya. Wow. Saking senangnya Pak Lewi ini ya, karena dia mau menjadi teman, karena Tuhan Yesus mau menjadi teman, bahkan dia diminta sebagai muridnya. Tentu dia adalah seorang sahabatnya sekarang. Lalu Pak Lewi mengadakan
makan beramai-ramai di rumahnya, pesta di rumahnya. Ya. Lalu bukan hanya Pak Lewi yang hadir di situ, tapi juga banyak teman-teman pemungut cukai yang lain yang datang ke sana. Tapi selain itu juga ada juga orang Farisi yang ikut datang hadir di sana. Kira-kira orang Farisi suka nggak dengan kondisi seperti itu? Ya, betul. Dia nggak suka. Orang Farisi nggak suka. Masa Tuhan Yesus kok mau-maunya ya datang makan di rumah orang berdosa? Lalu apa kata Tuhan Yesus? Yang perlu diobatin itu bukan orang sehat, tapi adalah orang yang sakit. Artinya orang yang perlu ditolong adalah orang yang seperti Pak Lewi ini. Bukan orang yang baik-baik. Kalau orang yang udah baik-baik gak perlu ditolong lagi. Nah, hebat ya Tuhan Yesus. Dia tetap mau bersahabat dengan siapapun juga. Nah, itu juga yang Tuhan mau kita lakukan. Ayo, marilah kita menjadi sahabat dari teman-teman yang ada di sekitar kita. Coba, kalau kalian lagi ada di sekolah, coba diperhatikan. Di dalam kelas, mungkin ada teman yang duduk sendiri, tapi nggak ada temannya. Yuk, kalau ada kesempatan, ayo datang, ajak dia berteman. Kalau misalnya ada teman yang ternyata saat di sekolah, dia hanya duduk karena nggak punya bekal. Ayo kita bagi bekal kita kepada teman kita. Ya, itulah yang Tuhan ingin kita lakukan. Yuk, menjadi sahabat bagi semua orang. Bisa ya? Oke, Tuhan Yesus memberkati. Nah, sekarang ada ayat hafalannya. Saatnya kalian membuka Alkitab. Oke, sekarang buka Alkitabnya. Dari kitab Lukas. Kita lihat. Lukas 5 ayat 27. Yuk, kitab Lukas ada di Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Iya, pintar, Perjanjian Baru. Oke. Lukas 5 ayat 27. Udah dapat? Dibuka ya. Baca bersama-sama ya. Oke? 1, 2, 3. Lukas 5 ayat 27. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Gampang kan? Yuk kita ulang sekali lagi ya. 3, 2, 1. Lukas 5 ayat 27. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Udah hafal kan? Nah, sekarang coba minta tolong ya sama mama atau papa. Coba ambil video pada saat kalian menghafalkan ini. Setelah itu hasil video atau gambarnya nanti di-upload di grup kelas masing-masing. Jadi kakak-kakak bisa melihat bahwa kalian betul sudah hafal. Lalu nanti akan dipindahkan ke Facebook Komisi Anak. Jadi lebih banyak teman-teman kalian nanti yang akan melihat. Oke? Makasih. Gimana tadi firmannya? Bagus? Kok bagus? Gimana maksudnya? Supaya kamu mau jadi teman nggak sama teman-teman yang tadi? Oh iya, sekarang kita mau aktivitas ya? Iya, kan kita persembahan nggak? Oh iya, persembahan ya. Oh iya adik-adik, persembahannya disiapkan dulu ya. Ya, nanti kita masukkan amplop atau nanti diserahkan ke mama papa supaya bareng-bareng dikirim ke gereja. Oke? Kita mau aktivitas dulu? Oke, mau aktivitas oke? Iya. Oke, kita mau aktivitas. Silahkan Bu Deborah.
Yuk, ada aktivitas nih ya. Aktivitasnya gampang, nggak usah kalian kemana-mana. Coba dilihat di gambar ini. Contohnya kan Tuhan Yesus sudah kasih contoh, dia mau bersahabat dengan seorang pemungut cukai. Oke. Nah, di sini ada 3 gambar ya. Gambar yang pertama adalah gambar belajar bersama, anak belajar bersama. Lalu gambar yang kedua, anak mau berbagi dengan temannya. Yang ketiga, menolong teman yang jatuh. Di bagian bawah ini ada 3 kalimat ya. Ada yang belajar bersama, ada yang menolong teman yang jatuh, dan satu lagi berbagi dengan teman. Perhatikan baik-baik, Ibu mau tanya sekarang. Coba, gambar yang pertama ini gambar apa? Jangan salah. Ini adalah gambar belajar bersama. Oke. Lalu yang kedua? Bukan menolong teman yang jatuh. Ini adalah gambar berbagi dengan teman. Nah, yang terakhir? Betul sekali. Menolong teman yang jatuh. Kalian semua hebat. Nah, jadi aktivitasnya gimana? Bagus kan? Iya. Bisa nggak kamu tadi nyocok-nyocokin mana yang menolong teman, mana yang saling berbagi? Tahu dong. Oke, jadi kita sama-sama ya. Berarti kita mau menjadi teman semua orang. Iya. Oke, tapi kita punya sahabat loh yang menjadi teladan kita. Tahu nggak? Iya, tahu lah. Siapa? Iya, Tuhan Yesus. Oh, Tuhan Yesus. Tahu lagunya nggak? Tahu. Bisa? Bisa. Adik-adik bisa nggak? Ada satu sobatku. Ingat nggak lagunya? Ingat? Wah, kalau gitu kita sama-sama ya. Kamu bisa nyanyinya kan? Iya, bisa. Mau nggak Pak Eka? Begitu. Kita udah apa tadi mendengar firman. Terus apa lagi? Aktivitas. Terus ada PR-nya apa? Hafal ayat. Oh, hafal ayat. Ya, kita udah selesai kebaktiannya. Kita mau berdoa ya. Bisa lipat tangan nggak kamu? Lipat tangan aku pegangin ya. Adik-adik bisa lipat tangannya. Ini aku tak pegangin, kita berdoa yuk, kita doa penutup. Yuk, kita tunduk kepala, tutup mata.
Bapa, terima kasih atas firman-Mu, atas teladan yang Kau berikan menjadi teman bagi semua orang. Tuntun kami Tuhan supaya kami dapat melakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Adik-adik, sampai bertemu lagi minggu depannya lagi. Pokoknya kita sebulan sekali pasti kita kebaktian bareng-bareng ya. Yuk, dadah. Dadah.